legenda tinta, dan syair. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota kuno yang megah, ada sebuah kisah yang tak banyak orang tahu. Sebuah legenda tentang tinta dan syair. Ini adalah kisah tentang Lin Yuqing dan Zhou Wenhan. Lin Yuqing, namanya seindah orangnya, adalah seorang administrator di istana. Tugasnya adalah mengelola arsip dan manuskrip kuno. Hari-harinya dihabiskan dalam keheningan perpustakaan istana. Di antara gulungan bambu dan kertas beraroma tinta. Ia adalah wanita yang tenang, cerdas, dan gerak-geriknya penuh keanggunan. Dunianya adalah dunia kata-kata, sejarah, dan kebijaksanaan yang tersimpan rapi. Ia menemukan kedamaian dalam keteraturan dan keindahan aksara kuno. Di sisi lain kota, hiduplah Zhou Wenhan, seorang pengusaha muda yang namanya sedang naik daun. Jaringan bisnisnya tersebar luas, dari perdagangan sutra hingga teh langka. Orang-orang mengenalnya sebagai pedagang yang lihai dan berani mengambil risiko. Namun, di balik citra pengusaha yang sibuk itu, Zhou Wenhan menyimpan hasrat tersembunyi. Ia adalah seorang pecinta syair yang mendalam. Baginya, puisi bukan sekadar rangkaian kata, melainkan napas kehidupan, cara untuk memahami dunia, dan gejolak jiwa manusia. Setiap malam, setelah menutup buku-buku perdagangannya, ia akan membuka buku syair, tenggelam dalam keindahan metafora dan rima. Takdir mempertemukan mereka di sebuah paviliun teh yang terkenal dengan koleksi buku sastranya. Zhou Wenhan, yang sedang mencari edisi langka dari seorang penyair dinasti Tang, secara tidak sengaja mendengar percakapan Lin Yuqing dengan pemilik paviliun. Lin Yuqing sedang mendiskusikan makna mendalam dari sebuah baris puisi yang kebetulan adalah favorit Zhou Wenhan. Terpesona oleh pemahaman dan kepekaan Lin Yuqing, Zhou Wenhan memberanikan diri untuk bergabung dalam percakapan. Saat itu, seolah waktu berhenti berputar, kata-kata mengalir di antara mereka seperti sungai yang tenang. Mereka berbicara tentang puisi, tentang makna hidup yang tersirat dalam goresan kuas kaligrafi, tentang keindahan senja yang melukis langit ibu kota. Untuk pertama kalinya, Lin Yuqing menemukan seseorang yang bisa memahami keheningan di dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Zhou Wenhan merasa syairnya tidak lagi hanya menjadi teman di kala sepi, tapi menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan jiwa lain. Pertemuan itu menjadi awal dari serangkaian pertemuan berikutnya. Mereka sering bertemu di perpustakaan istana, di taman-taman tersembunyi, atau sekadar bertukar surat yang berisi siar-siar ciptaan mereka sendiri. Tidak ada pernyataan cinta yang gegabah, tidak ada janji yang muluk-muluk. Hubungan mereka terjalin dalam pemahaman yang diam, dalam tatapan mata yang saling mengerti, dan dalam baris-baris puisi yang mereka bagi. Setiap kuas tinta yang digoreskan Lin Yuqing seolah membawa pesan untuk Zhou Wenhan, dan setiap syair yang ditulis Zhou Wenhan adalah cerminan dari kekagumannya pada Lin Yuqing. Namun, dunia mereka terlalu berbeda. Lin Yuqing terikat oleh tugas dan aturan ketat istana. Kehidupannya didedikasikan untuk melayani kekaisaran. Sementara itu, Zhou Wenhan, meskipun bebas, harus menjaga reputasi dan bisnisnya yang besar. Mereka berdua sadar, hubungan mereka adalah sebuah anomali yang bisa membawa risiko bagi keduanya. Cinta mereka yang mekar dalam keindahan syair juga terperangkap dalam realitas dunia yang keras. Di bawah pohon plum yang sedang berbunga, mereka membuat sebuah pilihan. Bukan pilihan yang mudah, tetapi pilihan yang didasari oleh rasa hormat yang mendalam satu sama lain. Mereka memilih untuk menjaga kehormatan dan jalan hidup masing-masing, daripada memaksakan takdir yang mungkin akan menghancurkan keduanya. Mereka mengerti bahwa beberapa kisah cinta yang paling indah justru adalah yang tidak pernah terselesaikan. Mereka berpisah, bukan dengan air mata kesedihan, melainkan dengan senyum penuh pengertian. Zhou Wenhan kembali ke dunia perdagangannya. Namun kini syair-syairnya memiliki kedalaman baru, penuh dengan kenangan tentang seorang wanita yang memahami jiwanya. Lin Yuqing tetap di istana, di antara arsip-arsip kunonya. Namun kini setiap kali ia membaca sebuah syair tentang cinta yang tak terucap, hatinya merasakan kehangatan yang akrab. Kisah mereka menjadi legenda yang berbisik di antara para penyair dan sastrawan. Legenda tinta dan syair
Sebuah kisah tentang bagaimana dua jiwa bisa bertemu dan saling memahami dalam diam, dan tentang keberanian untuk memilih kehormatan di atas keinginan pribadi. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu tentang kepemilikan, tetapi tentang pemahaman, rasa hormat, dan keindahan kenangan yang akan abadi selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.